Assalamualaikum. Apa kabar Bunia? Waalaikumsalam, Pak Subhan. Tuh, Bunia sedang sibuk gak? gimana gimana? Nggak sibuk-sibuk banget sih, Pak Subhan. Jadi ada waktu dong. Ada apa nih? Ada waktu dong sekarang. Ada ini, ada hal yang perlu didiskusikan sih. Saya ingin ada teman ngobrol, teman curhat. Oh gitu, boleh boleh boleh. Sekarang ya, 5 menit boleh Pak, 5 menit. Kita bertemu di ruang audio visual boleh ya? Boleh, boleh. Iya. Oke. Sebentar ya Pak, saya lari nih. Oke, siap. Ya, Pak Subhan, maaf ya lama nih tadi sempat matiin laptop dulu. Gimana Pak Subhan? Ada yang bisa saya bantu? Apa yang mau didiskusikan nih Pak Subhan? Ini melihat situasi sekarang, mungkin karena pengaruh pandemi kali ya, dan pengaruh lingkungan keluarga juga, bahwa kesadaran beragama dari peserta didik ini sangat kurang, terutama itu kegiatan kebiasaan yang sudah sering digembor-gemborkan dan direncanakan dari awal. Misalnya kegiatan sholat zuhur berjamaah ataupun kebiasaan tadarus pagi itu setelah dilaksanakan pertemuan tatap muka sekarang itu kelihatannya anak-anak cuek. Sangat cuek. Wah, misalnya ketika waktunya tiba, anak-anak malah langsung ke kantin ketika sholat zuhur berjamaah. Kemudian bahkan ada yang ketika sudah diidentifikasi ada yang sholatnya hanya setiap hari Minggu katanya. Mereka kurang ada yang mereka kurang apa. Bahkan juga ketika pembiasaan pagi tadarus mereka tidak antusias mengikuti pembiasaan pagi tadarus itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga setelah dites banyak peserta didik ini yang belum bisa baca Al-Quran seperti itu. Ingin mendapatkan ide segar untuk dilaksanakan di PTM sekarang. Oh ya, berarti banyak ya Pak, Bapak melihat anak-anak murid Bapak masih anak murid kita ya Pak ya, masih tadarusnya belum ada kesadaran dirinya, sholat berjamaahnya juga ya Pak ya. Ya, oke. Berarti hambatan yang Bapak rasakan untuk saat ini tuh apa Pak? Hambatannya karena kan sekarang memang jam mengajar sekarang full ya, dari pagi sampai jam 3. Mungkin juga karena anak-anak bosan, capek, mungkin jadi kena ibadah juga jadi malas. Dan juga ketika jam 12 itu udah adzan, anak-anak baru selesai diskusi, mungkin itu juga capek itu hambatannya. Dan juga mungkin karena saya sendiri yang atau dua dengan guru agama yang satu lagi untuk melaksanakan sesuatu program ini, hari ini belum semuanya berkolaborasi melaksanakan supaya anak-anak bisa sadar untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan tadarus ataupun sholat zuhur berjamaah. Berarti agak sulit ya Pak, kesulitan hambatannya ya, karena memang Pak Subhan sendiri nih ya, dua guru agama ya untuk semua anak ya Pak, ngurusin untuk sholat berjamaahnya, tadarusnya gitu ya Pak ya. Memang agak sulit tuh. Tapi kira-kira nih Pak Subhan, dari hambatan yang Pak Subhan rasakan, itu di pikiran Pak Subhan tuh solusi apa yang paling tepatnya, solusi terbaiknya tuh apa? Mungkin direncanakan sebelum pandemi, dulu emang pernah ada suatu terobosan, yaitu dibuatlah buku amaliyah harian ataupun lembar checklist, lembar kerja yang di sana berisi tentang panduan anak-anak untuk melaksanakan. Di panduan tersebut ada misalnya ada sholat zuhur berjamaah,
itu harus ada sholat duha berjamaah. Di sana di anak-anak diminta untuk mengisi lembar kerja yang disediakan oleh sekolah, yang di mana di dalamnya anak-anak mengisi jam berapa mereka melaksanakannya dan secara apa, apakah berjamaah, apakah dengan sholat sendirian, ataukah ada pilih lagi apakah anak tidak sholat ataupun ada anak sedang halangan dan sebagainya. Itu diisi dengan sejujurnya. Kemudian diisi juga nilainya melaksanakannya dengan interval 1 sampai 4. Misalnya 1 tidak baik, 2 itu kurang baik, 3 cukup baik, dan 4 itu sangat baik interval. Begitu juga kegiatan tadarus pagi itu juga ada lembar checklistnya, dan juga mudah-mudahan mulai dari kita memberanikan diri untuk meminta bantuan dari guru-guru lain, misalnya dari yang mengajar guru yang pertama untuk mengarahkan peserta didik bisa mengikuti kegiatan tadarus pagi. Mudah-mudahan guru yang jam pertama itu 6:30 langsung sudah ada di kelas. Tidak menunggu jam pembiasaan selesai. Jadi ketika pembiasaan anak guru-guru sudah berada di kelas, dan juga untuk kegiatan sholat duha berjamaah pada jam misalnya menjelang sholat duhur itu jam ke-7, maka guru yang jam ke-7 itu diminta bantuannya untuk menggiring anak-anaknya menuju masjid misalnya. Itu solusi yang luar biasa ya Pak Subhan ya. Itu solusi-solusi itu tadi saya udah dengar ya, solusinya mau buat buku ya Pak ya, terus berkolaborasi dengan guru-guru lain dan guru jam mapel pertama ya yang masuk ke dalam gitu. Itu luar biasa sekali solusinya. Tapi dikala nanti ada solusi yang sudah kita Bapak pikirkan nih, yang sudah Bapak pikirkan, ada nggak Pak ini konsekuensi dari setiap solusi itu, apa Bapak sudah pertimbangkan? Konsekuensi mungkin pasti kita harus senantiasa memantau, harus ada tambahan yaitu kerja lagi memantau lembar checklist yang sudah disebarkan ke anak. Mungkin ada seminggu sekali ataupun sebulan sekali, dan juga mungkin konsekuensinya harus meminta bantuan guru lain juga untuk karena kan kalau kita memeriksa sendirian 700 siswa setiap bukunya banyak ya Pak. Mungkin konsekuensinya harus memberanikan diri untuk berkolaborasi, meminta mungkin lewat komunitas yang ada di sekolah, kita berbagi mudah-mudahan sih mereka sadar bahwa hal tersebut merupakan ibadah untuk memandu anak-anak. Jadi dengan memeriksanya dengan baik oleh wali kelas atau guru yang mengajar yang pertama itu memeriksa buku yang sudah disediakan seperti itu. Berarti Bapak sudah sudah difikirkan ya dan sudah dipertimbangkan ya Pak untuk konsekuensinya. Tadi juga saya dengar sedikit-sedikit nih Bapak spill tentang strategi. Ya, tadi solusi Bapak sudah katakan. Ya, konsekuensinya Bapak sudah katakan juga. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira nih strategi Bapak apa dulu yang mau Bapak kerjakan agar tercapai nih tujuan Bapak? Gimana Pak? Karena kan buku itu tidak otomatis turun dari langit, mungkin harus dibuat dulu, didesain dulu, dirancang dulu, kemudian didiskusikan isi-isinya, kemudian juga didiskusikan dengan guru lainnya apakah sesuai tidak, kemudian juga menghubungi pihak penyedia sarana baik OP Sarana dan juga TU untuk bisa memperbanyak, menggandakan sejumlah 750 siswa yang muslim. Dan itu juga kan perlu dana, maka juga dikonsultasikan dengan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sekolah bisa memfasilitasi pengadaan buku harian tersebut seperti itu, dan juga mulai dibagikan ke peserta didiknya yang dibantu dengan pengurus rohis, dibantu dengan wali kelas, guru dan lain untuk membagikan ke semua peserta didik seperti itu.
Ya. Jadi, Wah, strategi yang luar biasa ya Pak ya. Strategi yang ya buku nggak jatuh dari langit nih. Jadi ya harus dibikin dulu nih bukunya, baru nanti dibagikan. Begitu ya Pak Suban ya? ya. Dibagikan. Nah, terus saya mau tanya lagi nih, kita diskusi lagi. Ukuran tercapainya itu menurut Pak Subhan seperti apa? Kan tadi tujuan utamanya bahwa peserta didik itu bisa menyesuaikan visi misi sekolah, dan katanya kan misi sekolah itu membina kesadaran beragama. Jadi ketika anak-anak ketika sudah waktunya sholat berjamaah, anak-anak langsung pergi ke masjid tanpa berhaya di kelas, itu indikator keberhasilan dari pelaksanaan program. Ada buku harian, buku checklist, dan juga ketika pembiasaan tadarus bagi anak-anak bisa melaksanakan tadarusnya dengan kesadaran dan dengan penuh antusias sepertinya. Bahkan mungkin nanti ditambah lagi ada lembarannya maghrib mengaji, mudah-mudahan bisa juga sih. Wah, luar biasa tuh ya. Ukuran suksesnya udah, terus strateginya udah ya, ukuran suksesnya berarti anak-anak banyak ya Pak, nanti masjid itu dipadati sama murid sholat berjamaah. Wah, keren banget Pak Subhan nih. Ya, tapi dikala ya Pak, namanya juga kita di dunia pendidikan ya Pak ya. Pasti kita juga harus punya antisipasi nih Pak. Takutnya ada hambatan. Nah, bagaimana Bapak untuk mengantisipasi hambatan yang akan ada gitu? Pasti kan dalam perjalanannya anak-anak ada yang malas untuk mengisinya. Ya, betul. Bahkan kalau ada yang fanatis, nggak mau, karena kan itu harus ikhlas tanpa harus ditulis itu kan mungkin nggak ikhlas katanya. Ya. Fanatis. Jadi kan kalau dalam dunia pendidikan itu kan masih bisa sebagai cara, karena kan tidak dalam hal ini walaupun usia SMA itu seharusnya usia yang sadar tanpa harus buruk, tapi kenyataannya sekarang usia SMA itu masih kayak anak TK, belum ada kesadaran diri untuk melaksanakan sebuah program yang ada, termasuk ya kebiasaan bagi ataupun sholat berjamaah ataupun berbagai kegiatan yang lainnya seperti upacara bendera itu kurang sadar diri untuk langsung berkumpul di lapangan. Termasuk juga yang kegiatan tadarus bagi muka pasti hambatannya sangat luar sekali. Maka untuk mengatasinya, anak-anak senantiasa dipantau setiap harinya, dan buku Amaliyah juga ini dijadikan sebagai penilaian diri dari termasuk penilaian formatif juga, bahkan juga nanti bisa dipertimbangkan untuk sebagai deskripsi pada penilaian raport nanti. Maka bahwa jadi dari ciri-ciri berhasilnya melaksanakan dari materi PAI di kelas itu dengan melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan maksimal, itu menjadi deskripsi nanti di raport dan nilai sumatif seperti itu. Oh iya, berarti bisa masuk terhubung di pembelajaran PAI ya Pak ya. Antisipasinya nilai nih, ayo kalian mau nilai PAI-nya bagus nggak nih, diisi tuh bukunya gitu ya Pak ya. Jadi ada antisipasinya kalau memang mereka kan ada juga ya anak-anak kita yang nyeleneh, istilah kata orang Jawa mah nyeleneh ya Pak. Nyelenehnya males lah ngisi, udahlah nggak usah diisi, orang sholat kok pakai isi-isian. Nah, ya gimana Pak perasaan Pak Subhan nih, kita habis ngobrol gini, perasaannya gimana, refleksinya, kesimpulannya? Kita udah ngobrol nih terkait masalah tadarus ya dan sholat berjamaah. Merasa ada seorang yang mendukung dan memotivasi untuk kesuksesan
yaitu pembuatan buku amaliyah harian sebagai alat monitoring untuk kegiatan pembiasaan tadarus pagi dan sholat berjamaah. Jadi dengan kegiatan ini sebagai motivasi dan dukungan, dorongan untuk melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sungkan-sungkan ya Pak Subhan ya. Kita masih kalau Pak Subhan ini kan kita udah ngobrol nih ya, udah ngobrol. Boleh dong saya tahu dong kapan nih tindak lanjut Pak Subhan atau progresnya. Nah, progresnya Bunia, progres anak saya gini loh. Bunia, progres anak saya udah sampai segini loh. Boleh dong saya tahu gitu. Karena lebar servisnya bulanan, mungkin sebulan lagi aja ya. Sebulan ya. Tapi boleh dong saya tahu, boleh ya. Boleh. Ya, biar kita bisa berbincang lagi gitu. Kira-kira berapa lama tadi Pak? 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan, oke lah 1 bulan ya. 1 bulan berarti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait masalah ini ya Pak. Enaknya di mana nih? Sibuk nggak ya? Tanggal berapa nih kira-kira? Ntar kita sibuk LDKS nih. Awal gajian kali ya. Awal gajian ya. Wah, saya kalau udah ngomong awal gajian, saya langsung berpikir di suatu tempat makan yang enak, yang nyaman. Sambil menikmati sambil ngopi kali ya Pak, enak nih kita nih sambil ngopi ya. Di kafe. Kafe ya, di kafe keren banget di kafe gitu. Ya nanti sebulan lagi lah ya Pak ya, Pak Subhan jangan sungkan. Kita akan ngobrol lagi, diskusi lagi ya Pak ya terkait progres anak-anak kita yang berkelanjutan tadi. Ya Pak Subhan, bagaimana? Cukup Pak Subhan? Ya cukup. Terima kasih atas waktunya Bunia. Sama-sama Pak Subhan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan apabila membutuhkan teman bicara, teman ngobrol ya Pak Subhan ya. Ya. Ini langsung pulang apa kok langsung pulang? Ada ngajar lagi atau enggak nih? Ada nanti setengah jam lagi. Oh, setengah jam lagi. Ada pinjaman dulu yang belum selesai ada soal diulangan. Baik, saya pamit ya Pak. Ada yang mau saya kerjakan nih setelah ini. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Subhan. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.